Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pastinya baik-baik saja dan sehat selalu. Dan selalu dimudahkan segala rezekinya. Amin. Untuk kesempatan kali ini, kami akan menceritakan tentang pendakian yang tertinggal di Gunung Ciremai. Bagaimana kisahnya? Kita simak saja ke ceritanya. Sel, gue mens. Waduh, seruan panik Bian membuatku menoleh ke arahnya. Maksud gue lo bawa pembalut kan? Soalnya kita sudah setengah jalan dan kayaknya gak ada toko buat beli pembalut. Gue bawa kok, sebungkus utuh, ujarku sambil membuka karir yang disimpan di samping. Seolah membatasi tempat dudukku dan Sophie di baris kedua SUV milik pamannya Randy. Thanks me bestes. Sophie merentangkan tangannya untuk memelukku, tapi tidak sampai karena terhalang oleh dua tas besar di antara kita. Si lebay satu ini memang paling senang dengan pelukan. Lain kali kalau ngomongin soal hal kewanitaan gini, jangan godes, kan si Bian jadi nimbrung, kataku sambil menoleh ke baris belakang, tepat Bian duduk. Kulihat ia sedang asik membaca. Bentar. Bian membaca kitab suci. Lo kenapa tiba-tiba tadarus, Bi? Tanya Sophie sambil menonyor kepala Bian. Bukannya lo yang paling semangat bawa bir untuk kita di puncak gunung? Tawa keras Sophie membahana. Randy yang tidur di set depan selama perjalanan dari Bandung langsung terbangun dan menoleh kesal ke arah kami. Bian yang jadi olokan Sophie tampak masih khusyuk dengan Al-Quran kecil yang dipegangnya. Aku dan Sophie pun bertatapan, lalu ia mengangkat kedua bahunya. Perjalanan kembali hening. Aku melihat GPS yang terpasang di dashboard mobil. Menurut arah, hanya butuh sekitar 30 menit lagi untuk sampai di base camp Palutungan, pos pendaftaran untuk mendaki Gunung Ciremai. Ada senyum kecil yang terasa melengkung di bibirku. Setelah sekian lama, rencana mendaki bersama ketiga sahabatku ini hanya wacana saja. Akhirnya, dengan memanfaatkan libur semester ganjil, semua terwujud. Sebagai informasi, kami terlalu sering ke pantai karena tidak ingin bertindak rasisme terhadap objek wisata. Gunung pun menjadi tujuan kami. Jujur saja, ini adalah kali pertama aku dan ketiga anggota geng mendaki gunung. Untungnya, kami yang rutin nge-gym seminggu 3 kali, rasanya cukup bugar untuk mendaki Gunung Ciremai. Gunung dengan tinggi 10.098 kaki yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Segernya, seru Randy setelah turun dari mobil. Tidak hanya dia, aku pun menghidup oksigen dalam-dalam, berharap bisa menetralkan isi paru-paruku dari polusi ibu kota. Sophie yang berdiri di sampingku sedang sibuk membenarkan posisi celananya, sedangkan Bian masih tetap diam dengan wajah tegang. Bukan karena aku tidak peduli pada perubahan air muka Bian sejak dalam perjalanan tadi. Hanya saja aku tidak ingin menerima penjelasan darinya yang mungkin akan mengurangi energi positif saat mendaki. Aku pun memutuskan untuk selalu tersenyum ke arahnya, lalu mengamit lengannya. Always everything gonna be okay? Ujarnya tiba-tiba. Aku hanya menjawab dengan diam dan mengaminkan di dalam hati. Kami sampai pada pukul jam 9 pagi. Setelah mengisi buku tamu dan membayar registrasi, kami bersiap untuk mendaki dengan rombongan pendaki lain yang datang bersamaan. Kita isi penuh air minum di sini, kata Bian, masih dengan nada bicara yang tegang dan kaku. Tanpa berdebat, kami pun mengisi botol Tupperware masing-masing. Di sela menadahkan air, sesekali aku meneguk kesegaran mata air tersebut. Sumpah seger banget. Oke, here we go. Kami mendaki sekitar 3 jam. Saat itu kami sudah sampai di pos 3, yaitu pos Pangguyangan Badak. Aku dan Sophie
mulai mengeluh kelelahan. "Sembayang dulu, geng. Udah masuk waktu duhur," ajak Bian. Ia kemudian membuka botol Tupperware yang menggunakannya untuk berwudu. Lo kenapa? Malah boros-borosin air minum sih?" cedar Randy. "Sholatnya satuin aja lah. Kita kan musafir." Bian tidak menggubris. "Pokoknya, kalau lu kehausan di tengah jalan nanti, gue gak mau berdonasi air minum," gertak Randy. "Jahat banget sih Loren," tukas Sophie. Lirikan tajamnya membuat Randy tersenyum sinis. "Udah gak usah berantem. Kita istirahat dulu aja di sini. Sekalian makan siang," tawarku. Sophie dan Randy pun akhirnya menyimpan karirnya. Kami melahap perbekalan yang sudah disiapkan untuk makan siang. Bian yang telah selesai sembayang pun bergabung. "Sel, anterin pipis dong. Sekalian mau ganti pembalut juga," pinta Sophie manja. "Lo bisa tahan sampai nemu sumber air nggak?" "Jangan buang air sembarangan. Gue bisa tembus kalau nggak ganti pembalut sekarang," rengek Sophie. "Lo mens, kenapa lo nggak cancel mendaki sih?" cecar Randy. "Kalian cowok yang nggak punya perasaan ya. Udah Yusuf." Aku menarik lengan Sophie untuk mencari tempat yang sepi. Aku membelakangi Sophie yang sibuk dengan urusannya. Sebuah colekan terasa di lenganku dan membuat aku menoleh. Ketika itu, mataku bertemu dengan mata Sophie yang sedang berjongkok. "Lo kenapa ngintip gue, Sel?" Sophie berteriak memarahiku. "Bukannya tadi lo yang..." Aku menggantungkan kalimat ketika melihat jarak Sophie yang kini tengah membenarkan celana panjang cukup jauh dengan lokasiku berdiri. "Sorry, gue pikir lo udah beres. Untung aja lo cewek. Kalau cowok, udah gue tonjok muka mesum pas nengok gue yang lagi jongkok." Aku tertawa melihat Sophie yang memberikan kepalan tangan ke arahku. Walau sejujurnya, ada rasa dingin yang menyeruak di kedua lengan ini. "Pembalut bekasnya mana?" tanya Bian ketika aku dan Sophie sampai di tempat mereka beristirahat. "Udah gue buang lah. Emang lo mau apa? Mabok pakai air rebusan pembalut gue?" Haha. Kembali Sophie berbahak. Disusul Randy yang ikut terkekeh. Aku yang masih shock dengan kejadian tadi hanya bisa memaksakan tertawa. "Lo buang sembarangan?" tanya Bian lagi. "Ya udah sih, ribet amat Bi. Emang lo mau jinjing-jinjing sampah yang bau anyir?" Sophie berhenti tertawa. Raut mukanya terlihat kesal. Semoga kita gak celaka. Kalimat Bian berhasil menghipnotis keadaan menjadi suram. Lanjutan perjalanan pun tak ada candaan seperti liburan-liburan kami sebelumnya. "Kalian nyium bau amis gak?" tanya Sophie yang ada di urutan paling belakang. Justru gue juga mau tanya, tapi takut nyinggung elo, Sof, jawabku. Jujur saja, bau itu terasa cukup kentara sejak melewati pos 4. Aku pikir itu hanya aroma telur yang dimasak oleh pendaki lain di sana. Namun, bau amis itu tetap terasa sampai kami sudah jauh dari pos tersebut. "Gue cek dulu ya, takutnya gue tembus," pinta Sophie. "Ribet ya mendaki gunung bawa cewek yang lagi mens," bentak Randy kepada Sophie. "Ribet ya sama cowok yang gak peka terhadap cewek." Sophie tak ingin kalah, matanya melotot ke arah Randy. "Lu yang bau," seru Sophie dan Randy bersamaan. "Kalian kenapa sih?" tanyaku heran. "Dia ngatain gue bau," seru keduanya kembali bersamaan. "Sophie nih gengs, kayaknya gue gak denger deh salah seorang dari kalian ngatain bau," ucapku hati-hati. Sejurus kemudian, aku menengok ke arah Bian. Wajahnya pucat, bibirnya bergerak seiring dengan pergerakan jarinya yang seperti tengah menghitung. Boleh nggak gue cek celana gue di sini saja?" pinta Sophie. Tanpa aba-aba, aku, Randy, dan Bian pun memunggungi Sophie. "Gue nggak tembus, gengs. Yuk lanjut lagi," ujar Sophie dengan ceria. Urutan mendaki masih sama seperti awal. Randy ada di posisi paling depan, lalu aku, Bian, dan Sophie. Sebenarnya Sophie ada di antara Bian dan aku, tetapi ia terlalu lambat, sehingga sering beralih ke posisi paling akhir. Kami tidak was-was dengan urutan tersebut, karena beberapa meter di bawah kami ada rombongan pendaki lain yang masih terlihat.
Setidaknya, kalau Sophie benar-benar lupa kami tinggal, pasti masih bisa berbaris dengan rombongan lain. Jarum pendek pada arlojiku sudah mengarah ke angka 5, dan kami sudah sampai di pos 5. Entah mengapa sedari tadi, angka jam dan posko tempat beristirahat selalu sama. Kebetulan ganjil yang cukup ganjil. Belum lagi 2 kejadian ganjil yang masih tersimpan di memori jangka pendekku. Kami memutuskan untuk berkemah di pos 5. Hanya 1 tenda yang kami dirikan, karena tubuh-tubuh langsing milik 4 orang ini akan muat di dalamnya. Lupa ya gak bawa gitar, kata Randy. Iya ya, padahal pasti seru kalau nanti malam nyalain api unggun sambil nyanyi-nyanyi, tambah Sophie. Gak apa-apa deh, kan kita bisa ngebir, ujar Randy, yang langsung disambut dengan high five Sophie. Aku bersyukur mereka sudah melupakan perdebatan tidak penting beberapa saat yang lalu. Semoga saja tidak ada pertengkaran lainnya. Ya, semoga. Aku menegakkan tubuh. Suara yang seolah menanggapi kalimat permohonanku terdengar jelas di telinga kiri. Itu bukan suara Sophie, bukan pula Randy dan Bian. Suara perempuan. Dengan segera aku merapat ke tubuh Bian. Entah mengapa, komat kamit Bian yang aku yakini sebagai zikir membuat aku bisa menetralkan rasa takut. Baiknya aku pastikan dulu deh. Lo lagi zikir, Bi? Tanya aku pelan. Bian mengangguk. Aku tersenyum tenang. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur diapit oleh Bian dan Sophie. Selamat tidur semuanya. Sel, Bi, bangun. Randy hipo. Teriakan panik Sophie membuat kepalaku pusing karena terbangun tiba-tiba. Aku pun tidak menyadari, di luar turun hujan dengan sangat deras. Sel, Bi, gimana nih? Tanya Sophie lagi. Aku menengok keluar tenda, berharap bisa meminta bantuan dari rombongan lain. Ternyata hanya kami yang mendirikan tenda di sini. Kok aneh ya? Gue rebus air dulu, usul Bian. Aku menoleh ragu ke arahnya. Gue usahain bisa nyalain api. Beberapa saat kemudian, Bian masuk ke dalam tenda dengan botol berisi air panas. Ia menuangkan berlahan pada warm water sack milik Sophie. Kemudian menempelkan pada leher Randy. Ren, sadar dong Ren, gue kan cinta sama elu. Sophie terisak di sela kata-katanya. Bian memindahkan posisi water sack ke dalam lipatan tangan dan kaki Randy. Namun, tidak ada perubahan yang signifikan. Lo bisa kasih VCR gak? Tanya aku pada Sophie. Gue mantan anggota MPR sih, tapi kan udah lama. Gue takut salah. Sophie menjawab dengan panik. Di sela perdebatan dan kebingungan kami, berlahan lengan Randy mulai bergerak. Mulutnya sedikit membuka dan terlihat nafasnya konstan. Syukurlah Ren, pekik Sophie sambil memeluk Randy yang baru saja membuka mata. Bian meminumkan air hangat untuk Randy. Aku dan Sophie mencoba menghangatkan tubuh Randy dengan pelukan. Setelah kejadian itu, tidak ada satupun yang kembali tertidur. Kami terjaga sampai pukul jam 3 dini hari dan meyakinkan masing-masing untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Di luar dugaan, rencana kami yang ingin mengejar matahari terbit di puncak Gunung Cermai disambut dengan banyaknya rombongan pendaki yang sudah sampai lebih pagi. Spot untuk berfoto saja sampai harus mengantri. Sel, Sof, Ren, panggil Bian. Kami bertiga kompak menoleh. Kalau kita turun tanpa menghinap, kalian kuat gak? Aku tahu mengapa Bian berkata seperti itu. Sophie dan Randy pun terdiam, lalu mengangguk bersamaan. Setelah menikmati euforia puncak yang ternyata tidak berhasil membuat aku merasa tenang, kami memutuskan untuk istirahat sebentar sebelum menuruni gunung. Sejujurnya, baik aku maupun bertiga temanku, mereka sudah cukup letih untuk terus berjalan sampai berpikir untuk menggelindingkan badan agar bisa sampai ke base camp. Keinginan yang absurd. Brak! Tiba-tiba saja tubuhku limbung karena dihantam oleh sesuatu dari arah belakang. Saat terjatuh, aku menduga ini disebabkan oleh Sophie yang pingsan di belakangku. Sel, aku tidak tahu kapan tubuh ini berhenti berguling. Hal yang terakhir aku ingat hanya sayup-sayup suara Bian,
Randy dan Sophie yang memanggil namaku. Sebentar Sof, bukannya dia menabrakku? Tidak ada yang ingin aku tanyakan saat pertama kali aku membuka mata di sebuah ruangan. Aku masih bisa mengenali bangunan tempat aku berbaring adalah base camp Palutungan. Ketika temanku menyambut dengan wajah sumringah, Sophie memelukku erat dan mencium wajahku secara berlebihan. Mungkin dia terlalu mengkhawatirkanku. Yuk pulang, Bian menjulurkan tangan setelah memastikan bahwa aku sudah kembali pulih. Mobil pamannya Randy sudah menjemput. Bian dan Randy memasukkan barang bawaanku dan Sophie ke dalam bagasi. Aku dan Sophie masuk ke dalam mobil terlebih dahulu. Pintu samping dibuka oleh Bian. Ia ternyata memilih duduk bertiga di baris kedua SUV ini. 20 menit pertama, kami masih terdiam. Hingga akhirnya Randy yang biasanya tertidur selama perjalanan menoleh ke arah kami bertiga dan membuka pembicaraan. Oke, stop diam-diam kayak gini. Gue tahu ada yang terjadi sama kita selama mendaki. Iya kan? Belum ada tanggapan dari aku, Sophie maupun Bian. Oke, gue dulu yang cerita. Gue dengar suara cewek yang bilang berisik, bau, saat kita debat soal bau anyir, ujar Randy. Nah, itu gue juga denger. Makanya gue ngomel ke lo. Tapi yang gue denger itu suara cowok, timbal Sophie. Dengan gumaman gue, yang terakhir pas berjalan pulang, gue ketimpa benda dari belakang. Yang gue kira itu Sophie. Setelah itu gue pingsan lama ya. Kulihat mereka bertiga saling bertatapan setelah mendengar ceritaku. Kemudian Sophie menggenggam lenganku. Jadi gini Sel, ujar Sophie, tetapi seperti berat untuk melanjutkan. Gini Sel, kini giliran Bian yang menggenggam lenganku yang satunya. Sorry ya Sel, gue gak suka drama kayak Sophie dan Bian. Intinya saja ya Sel, lo ngilang pas izin pipis di perjalanan pulang. Lama Sel, ada 1 jam lebih, jelas Randy. Gue kok gak ingat kalau gue izin pipis ya? Sumpah, aku si detail oriented yang sangat tidak mungkin lupa dengan apa saja yang dilakukan. Terlebih semua terjadi belum lama. Setelah lo ketemu, lo jadi aneh. Lo banyak ketawa, padahal kita gak lagi ngelucu. Muka lo juga pucat. Terus lo tiba-tiba ngomong, Sophie sampai jatuh. Papa Randy. Tuh, Randy menunjuk ke arah lecet di pelipis dan pergelangan tangan Sophie. Untungnya, Sophie jatuh gak jauh dari pos 1. Dan kebetulan banyak rombongan lain. Jadi kita memapah Sophie bergantian. Lanjut Randy. Lo tidur pulas saat nunggu Sophie siuman. Di dalam tidur lo sempat mengigau. Tatapanku mengarah ke Bian karena ia yang melanjutkan cerita. Gue ngigau apa? Tanya aku ragu. Seumur hidup aku tidak pernah mengigau. Tolong teman-teman, tolong jangan tinggalin aku. Kalimat yang diucapkan oleh Randy membuat suasana di dalam mobil kembali hening dan tegang. Aku pun bingung harus berkomentar apa. Dari semua yang terjadi, aku masih berharap bahwa ini adalah prank yang dibuat ketiga sahabatku. Gue gak marah sama lo Sel. Gue udah pasrah. Gue udah pasrah saja saat lo dorong. Gue malah khawatir sama lo. Sophie memelukku. Kalian bikin banyak kesalahan. Sophie buang air dan sampah sembarangan. Randy melewatkan salat. Belum lagi kalian minum-minum pas kedinginan. Dan lo Sel, kira-kira apa kesalahan yang lo buat selama perjalanan kita kali ini? Tanya Bian yang cukup murni bertanya. Bukan menghakimi, membuat aku mengingat-ingat apa yang aku pikirkan selama mendaki gunung. Beberapa saat kemudian, aku muntah tanpa bisa menahannya. Bagaimana pendapat Anda tentang cerita ini? Sebenarnya ada apa? Siapa yang salah dengan dan di antara pendaki ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut kalian, siapa yang melakukan kesalahan di pendakian ini? Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.